Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nesa dari kelompok 7, ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengetahuan Politik Terhadap Perilaku Pemilih Pemula dalam Kesiapan Berpartisipasi untuk Pemilihan Umum tahun 2024 di Kecamatan Jambi Timur, yang beranggotakan saya Irma Nesa, Dina Eka Safitri, Rizky Nurhasana, Jessica Trisuci. Selanjutnya saya akan membahas tentang sedikit latar belakangnya, yaitu yang pertama, pemilihan umum ini merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan, sehingga menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih pemimpin atau wakil rakyat. Di Indonesia, pemilihan umum ini merupakan sarana untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan sistem politik yang berlaku. Jadi, aktivitas pemilihan umum merupakan sarana partisipasi politik rakyat. Selain itu, terdapat untuk bentuk berpartisipasi politik yang konvensional, yaitu lobbying sebagai kegiatan untuk mencari sokongan, penyebaran pengaruh, dan penyampaian usul-usul yang boleh dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pemilihan umum dapat dikaitkan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam pemilu, seperti yang dijelaskan pemilu untuk pemilih pemula. Dalam modul Komisi Pemilihan Umum tahun 2013, kategori pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan pemilihan umum atau pemilu. Mereka bisa berasal dari warga negara Indonesia yang genap usianya sekitar 17 tahun atau belum usia 17 tahun tapi sudah menikah. Pengaruh pemilih pemula ini sangat penting dan signifikan pada pemilu yang sudah disadari oleh partai politik peserta pemilu, sudah didasari oleh partai politik, peserta pemilu, dan para calon kandidatnya. Bahkan perburuan suara pemilih pemula sudah dimulai sejak pemilu yang sudah diselenggarakan selama 2 tahun terakhir, yaitu yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilih pemula dalam proses kampanye, sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara para pemilih pemula ini. Salah satunya harus memperhatikan khusus adalah pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih pemula. Adapun rumusan masalah yang kami jelaskan adalah apakah pengaruh tingkat politik terhadap perilaku pemilih pemula di Kecamatan Jambi Timur. Yang kedua ada bagaimana cara mengetahui tingkat pengetahuan politik perilaku pemilih pemula di Kecamatan Jambi Timur. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana kesiapan pemilu pemula dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2024. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat pendidikan politik terhadap perilaku pemilih pemula di Kecamatan Jambi Timur. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana pengetahuan politik terhadap perilaku pemilih pemula di Kecamatan Jambi Timur. Dan yang ketiga, mengetahui seberapa besar kesiapan pemilih pemula dalam ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Jadi penelitian ini adalah ada beberapa hal identifikasi batasan masalah. Maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini untuk bertujuan
memfokuskan perhatian pada penelitian dengan memperoleh kesimpulan yang benar-benar dalam aspek yang sedang kelompok kami teliti, yaitu adalah pengaruh tingkat politik terhadap perilaku pemilih pemula dalam kesiapan pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Jambi Timur. Studi kasus di Kecamatan Jambi Timur. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dari manfaat teoritis penelitian. Manfaat penelitian ini secara memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan terutama bagi mahasiswa. Yang kedua adalah manfaat praktis. Secara praktis bermanfaat bagi penulis lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara personal akan mendapatkan manfaat berupa ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Manfaat penelitian di dunia pendidikan juga diharapkan besar mampu memberikan solusi. Dikatakan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan karena menambah keilmuan tentang nilai-nilai pendidikan, di mana sangat erat dengan ilmu pengetahuan dan wawasan. Selain itu juga dijadikan estafet dan transformasi ilmu pengetahuan ke regenerasi di masa depan. Selanjutnya adalah pembaruan informasi. Salah satu manfaat penelitian ini juga untuk mendapatkan informasi baru yang berupa bagaimana ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan tidak statis. Jadi, setiap ilmu akan terus berkembang dan semakin berkembang. Adapun hubungan antar variabelnya itu adalah titik fokus dari penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu pembelajaran tingkat pengetahuan politik adalah X1-nya, yang terdiri dari materi, metode, media, sumber, dan evaluasi pembelajaran mengenai pengetahuan politik. Yang kedua adalah pengetahuan perilaku dan watak pemilih pemula, yaitu adalah X2, yang terdiri dari instrumen pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih spektif. Yang ketiga adalah kesiapan berpartisipasi. Itu adalah variabel Y yang terdiri atas interaksi, pengawasan, dan mempengaruhi. Jadi ketiga partisipasi yang digunakan adalah kesiapan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu sebagai dampak langsung dari pengetahuan politik maupun dampak tidak langsung dari pengetahuan melalui pengetahuan perilaku atau watak pemilih pemula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini sendiri bertujuan untuk mengembangkan hubungan antara dua variabel terukur dalam proses penelitiannya yang berturut berkembang sebelum studinya dimulai. Selanjutnya, digunakan statistiska sebagai bagian dari materi yang secara khusus membicarakan cara pengumpulan dan pengolahan penyajian analisis yang bersifat penafsiran data. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Dengan metode ini, penelitian memungkinkan melakukan hubungan antar variabel untuk menguji hipotesis, yaitu yang pertama adalah populasi dan sampel. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah para pemilih pemula yang berada di Kecamatan Jambi Timur, dan kedua adalah sampel dalam penelitian ini adalah anak muda yang telah memiliki usia cukup untuk menjadi pemilih pemula, yaitu penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Jadi, yang pertama adalah angket atau kuesioner, adalah daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarkan untuk memperoleh informasi responden sebagai alat pengumpulan data. Hal ini sejalan dengan pendapat Soekardi. Di dalam angket terdapat berbagai macam pernyataan yang berhubungan erat dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan, disusun dan disebar ke responden untuk memperoleh informasi di lapangan untuk mengukur variabel. Jadi variabel sikap pemilih pemula menggunakan instrumen skala sikap pola Likert yang telah disesuaikan. Jadi
Jadi akan mengukur sikap seseorang adalah mencoba untuk menempatkan posisi pada suatu kontinum efektif berkisar dari sangat positif hingga sangat negatif terhadap suatu objek sikap. Eh, Teknik dalam menggunakan skala ini bagi jawaban yang dianggap tidak em, eh, yang dianggap jika tidak mengarah ke kutub positif, yaitu SS sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Memperoleh skor 4, 5, 4, 3, 2, 1. Variabel kecakapan partisipatrius diukur dalam skala kemampuan partisipasi umum yang terdiri dari 4 jenis, yaitu 1 baik, 2 kurang baik, 3 baik, 4 sangat baik, dengan skor 1, 2, 3, 4. Selanjutnya saya akan menunjukkan tentang contoh variabel X1 untuk pengisian kuesioner. Jadi di sini ada pertanyaan yang bersifat favorable dan non-favorable. Jadi yang favorable ini adalah seperti pertanyaan yang positif, sedangkan non-variable ini yang sedikit atau negatif. Yang pertama adalah apakah Anda setuju jika pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk penegakan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara? Yang kedua adalah yang bersifat non-favorable, yaitu apakah Anda setuju jika pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan suatu kepentingan kelompok tertentu untuk mencapai tujuan mereka? Jadi responden nanti akan memilih yang mana menurut pendapat mereka itu um, setujukah atau sangat setuju atau netral atau tidak setuju. Jika sangat setuju, maka skornya itu adalah dari um, 4, 3, 2, 1. Kalau mereka menjawab tentang non-favorable itu maka sebaliknya. Jadi tidak setuju adalah angka yang paling tinggi, yaitu 4, 3, 2, 1. Yang selanjutnya yang ketiga adalah apakah Anda setuju jika adanya sosialisasi mengenai pemilu untuk pemilih pemula untuk keberhasilan pemilu di tahun 2024 mendatang. Yang keempat, apakah Anda setuju jika adanya sosialisasi pemilu ini hanya membuang-buang waktu dan akan mengganggu aktivitas Anda? Berikut ini adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang akan kelompok kami sebarkan kepada responden. Itulah contoh dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kerja kelompok tugas karya ilmiah kelompok saya. Adapun kekurangan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.